Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saifuddin Ibrahim alias Abraham Ben Mesos, pendeta yang pernah ditangkap pada 2017 karena kasus ujaran kebencian, kembali menimbulkan kontroversi. Dia dinilai kembali menghina Islam karena menyebut ada 300 ayat Al-Quran yang perlu dihapus karena memicu tindakan intoleran dalam video terbaru miliknya. Dalam videonya itu juga, Abraham bin Mesos meminta Kemenak agar merevisi kurikulum madrasah dan pesantren karena melahirkan orang radikal. Menurutnya, semua teroris datang dari lembaga pendidikan pesantren. Menanggapi ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis menyebut pelaku harus diperiksa baik oleh dokter dan penegak hukum. Perlu diperiksa zahir batinnya baik oleh dokter jiwa dan aparat penegak hukum agar toleransi terus terjaga di Indonesia, katanya pada Senin 14 Maret 2022. Sementara Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan meminta agar kepolisian segera mengusut kasus ini, terutama karena Saifuddin pernah terjerat masalah yang sama. Meminta kepada kepolisian agar mengusut pernyataan Saifuddin Ibrahim yang sudah pernah dipenjara sebagai penista agama agar diberikan hukuman lebih berat agar efek jera. Terangnya, menurutnya pernyataan yang keluar dari pelaku karena kegagalannya memahami ayat Al-Quran, salah paham terhadap Al-Quran, bahkan gagal paham yang mengatakan ayat Al-Quran melahirkan paham radikalisme, tuturnya. Dia juga meminta agar masyarakat tetap tenang dan menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum, meminta semua pihak tetap tenang dan menyerahkan masalah ini kepada aparat penegak hukum, ujarnya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan informasi untuk hari ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.